A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna 'indallah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Ada alsum ana to gawe sira kabeh to ngukumi sira kabeh. Ada alsum ana to ngukumi sira kabeh to gawe sira kabeh maksudnya ngukumi. Sika yakal haji ing tukang pengairane ngomong haji. Tukang ngurusi pengairan yang sing haji. Wa imaratal masjidil haram lan wong sing rumat masjid haram. Ahla dzalika tegese wong sing bidani sikayatal haji lan imaratal masjidil haram. Ajal semono ngukumi sira kabeh sikayatal haji ing wong sing malikiani pengairane wong sing haji wa imaratal masjidil haram. Lan wong sing ngrumat masjid haram. Ahla dzalika tegese sing bidani mengkono-mengkono sikayatul hasan imaratul masjidil haram. Mbok hukumi to mbok posisekno kaman kaya dene wong. Amana kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa ta'ala jihad sapa man bisa billahi dalam jalan Allah. La yastawuna indahu. Lain tauna ora podo, ora sederajat saka sikayatul haji lan man amana billah. Lain tauna ora sederajat saka niku maksude sakil haji lan man amana billah. Inda wahi mungguwe Allah. Fil fadli ing dalem keutamaane. Wallahu ta'ala wilayah jirani nijona sapa Allah al-qaumad zalimina ing kaum sing dalem-dalem kabeh. Ail kafirina sing kaum ingkang kafir-kafir. Nazalat umuran apa ikilah ayat dan kelawan nolaknya. Nolak alaman yang atas wong olah kang ucap sokoman dari kaya mengkono-mengkono apa ini istiwa usiko yang kalfas ini maksudnya dari kaya mengkono-mengkono fadlu sakil khas alaman amanah bilah. Mungkin kalau terangkan bahwa timan itu alat batu itu saya takbir zaman TCKP. Itu alat batu saya takbir zaman TCKP. Itu saya takbir. Alladzina amanu te wong sing iman wa jarulan ingkang hijrah sapa man wa jarulan ingkang jihad sapa man fisabilillah dalam jalan Allah bi amwali kelawan dunya-dunyane man wa anfusihin lan awak-awake utawa jiwane man wong sing iman dan jihad iku agama luwih gedhe apane darajatan apane derajate utawa kastane derajate rubatan tegese derajate ing dawuh mungguh Allah bin ghairihim tinimbang liyane man amana billah. Wa ulai kau te mengkono-mengkono man ya ulai kau al-faizina sing bejo kabeh ayu dzafiruna sing merkoleh kabeh bil khairi lan kaafian. Yubashiruhum nyeneng-nyeneng nogum ing alladzina amanu sapa rabbuhum pangerane alladzina amanu. Oleh nyenengno bi rahmatin kelawan anane rahmat minggu sanging apa. Wa ridwan lan den seneng-seneng kelawan keridhonan. Ridane Allah. Wa jannatin lan pira-pira swarga. Lalu kang terpeti alladzina amanu biya ing dalam jannah naimun de kenikmatan mukimun ingkang abadi imun ingkang abadi. Khalidina halil lan kabeh halun muqaddaratun kang kira-kira ana biya ing dalam jannah abadi ing dalam selawat. Inna wa ta'ala Allah iku indah ana ing ngersane Allah ajrun de ganjaran ati ingkang aku. Wa nazala lan tumurun iman ing dalam wong karo kakang ninggal sapa man al-hijrah tang hijrah. Gak gelem pindah Madinah zaman iku. Liat li ahlihi krono abot keluargane mas wa tijarati lan kedagangane mas. Apa sing tumurun ayat ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong sing iman lan tetep sigo pengalap sira kabeh abakum ing pira-pira bapak-bapak sira kabeh. Wa ikhwanakum lan dulur-dulur sira kabeh. Mbok alap mbok posisekno auliya ahale dadi wong-wong sing mbok aboti mbok sayangi kasihani. Ini sahabul lamun padha milih sapa abak lan ikhwan. Ikhtaru tegese milih sapa agalan ikhwan al-kufra ing kekafiran alal iman ing alahno ing atase keimanan. Waman te sapane wong ya tawalla gumiku ngangkat kekasih sapa man ing alladzina sahabul kufra alal iman.
Mingkum sangi sira kabeh faulai kamu kote mengkono man punyang ulai ka asali mulai sing dalem kabeh. Kulo ngucap sira Muhammad ingkang lamun ana sapa agakum bapak-bapak sira kabeh wa abnaukum lan anak-anak sira kabeh. Wa ikhwanukum lan keluarga atau dulur-dulur sira kabeh wa azwajukum lan pasangan-pasangan sira kabeh bojo utawa pasangan wa asyiratukum lan keluarga kerabat sira kabeh. Akribau tekse kerabat-kerabat sira kabeh wa fikiratin wa asyiratukum ngene jamak. Wa amalun lan pira-pira dunya. Iktaraf tumuha kang golek sira kabeh ing amal. Iktasab tumuha tegese golek sira kabeh ing amal. Wa tijaratun lan dagangan taksona kang kuwatir sira kabeh kata ing ora mlakune tijarah. Agama nifaqiha tegese ora anane berkembange tijarah. Wa masakin lan pira-pira tempat. Wa masakin lan pira-pira tempat atau alamat domisili masakin. Tardona ingkang seneng sira kabeh ing masakin. Ketika bapak kalian, saudara, tempat rumah dan sebagainya, iku akak iku luwih kasenengi ilaikum maring sira kabeh. Minawai dibanding Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa jihad lan dibanding jihad fisabilihi ing dalam jalane Allah. Faqat tumongko lungguh sira kabeh li ajrihi krana arai dalik. Maksud demi yang sudah disebut kabeh wae. Kue lungguh utawa pasif anu hijrati sanging hijrah wal jihad lan jihad. Fatara batu mongko lungguh sira kabeh intasiru dikene lungguh sira kabeh. Hatta ya singgo gawe keputusan atau hatta ya sing menekakno sapa Allah diamrihi lan keputusane Allah. Tadi benar, utai ayat hatta ya Allah iku ngintini dadi sapa terus meden-meden lagu kedua kufar atau lagu kedua mantar kal hijrah. Wa uti Allah wilayah kiran nunjukna sapa wa al qaumal fasikin ing kaum sing fasik-fasik. Wa uti Allah wilayah kiran nunjukna sapa wa al qaumal fasikin ing kaum sing fasik-fasik. Jadi ayat terakhir sing menerangkan masalah Ka'bah. Bagian itu pun masalah umum. Jadi masalah Ka'bah diterangkan terakhir ayat ini. Mungkin wonten malih dibahas tapi sing masalah hukum-hukum pokok mun terakhir. Jadi ini pun kalau terangkan di masalah baru kami satu maklumat dari Allah bahwa haji maupun sistem yang terkait dengan Ka'bah itu dibenahi aturan-aturan tawaf dan sebagainya sausai pasca surat Allah tawaf. Ini pun kalau terangkan menyangkut dulu itu yang tawaf di Ka'bah itu berwudu, itu apa telan? Saat ini kalau terangkan masalah kasta yang diciptakan. Ada altum jika ya salah jiwa imarat al-masjidil haram. Kalau menerangkan bolak-balik ya, rata-rata kalau orang alim tahqiq itu tidak begitu ngotot untuk misalnya haji. Dulu itu ada anggapan kalau orang kok merawat Ka'bah itu berarti saktanya tinggi atau orang yang punya kelas tinggi. Karena Ka'bah adalah asbabul tikok. Cara wong kuno jenis Rasul Arbi itu seribumi napa? Nak ngono sing ngurusi iku seribumi ya sangat terhormat. Sementara karena posisi Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali zaman itu Ali juga Islam. Karena dia ini dianggap kastanya rendah, kok merumat Ka'bah, sekedar ibadah tenggiri Ka'bah, bukan apa? Ini ruangan. Malah diusir saking Mekah, diusir saking apa? Ini ruangan tenan, orang Islam tidak salah paham. Terus teori yang berkembang, nak Ka'bah itu tempat terhormat. Mestinya yang bisa merawat Ka'bah hanya orang-orang yang terhormat. Nak ngono wong sing tersingkir sangka kesempatan merawat Ka'bah dianggap wong bisa. Dalam konteks saat itu tentu Nabi Muhammad dan Sayyidina. Akhirnya kelompok Sayyid Abbas zaman itu sudah kafir. Kelompok Abu Jahal CS, kelompok Umayyah, Rabi'ah, tambah bangga. Delok oleh Muhammad. Nak pancen dekne wong kafir, mestine diketir iso merawat apa? Berhubung dia wong elek, itu direksa rawat. Akhirnya mereka ini mengklaim lebih terhormat dibanding Sayyidina Ali, dibanding Nabi Muhammad. Terutama tiang-tiang yang memanitiani panitia haji. Jadi perlu diketahui haji itu ibadah. Sehingga zaman jahiliyah
ditetapkan juga setelah Islam. Jadi haji juga pulang oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai zaman apa? Jahiliyah. Tentu dengan banyak penyimpangan. Mohon terang. Sebab itu kehormatan Ka'bah itu sebetulnya bukan secara fisik karena Ka'bahnya, tapi karena iman. Kalau orang itu tidak iman, maka tidak ada kehormatan apa? Ka'bah. Ini perlu diketahui. Kau saat ini kamu ngotot, sholat orang bener ngotot haji. Nah haji tidak 30 juta direwangi. KPIH kursus 2 juta direwangi. Tapi uang kan kursus sholat 2 juta udah bener. Paham ya? Tambah kurang kursus sholat nganti tidak 2 juta. Padahal lu kursus haji. Kira-kira 3. Lalu rata-rata yang alim-alim takbir itu akan kasih rapati semangat. Tidak ada. Pulau itu entah berapa kali tawan itu yang kasih. Sampai kalau kerja temu kampus itu saya ini juga. Jenengan kasih mana. Aku kasih senang aku yang buat bukan dari perintah pengeran. Itu bukan nama alasan ya. Jelas haji tetap wajib. Kalau kapan-kapan ini. Karena ditetir video. Aku kan tak wajib. Dari kalau itu tetap wajib. Nah, kapan-kapan kalau tetap wajib. Begini kalau terang. Ini bersama ngerti sejarah. Ka'bah dulu itu sudah lama menyimpang. Jika orang Mekah itu tahunya Ka'bah itu aset ekonomi. Ini nggak tahu teman-teman tidak salah. Ka'bah sudah menjadi daya tarik sedemikian rupa, sehingga punya daya tarik wisata, yaitu yang disebut mausimul haji. Sampai sekarang orang Arab ada yang musim haji, apa? Musim saja. Karena potensi wisata di Ka'bah itu tinggi, dianggap orang Mekah itu bisa makan karena jual Ka'bah, jual daya tarik Ka'bah. Karena semua kabilah seputar Timur Tengah ingin apa haji. Sehingga gedeng-gedeng wong Quraisy menguasai Ka'bah dengan format-format, dengan mitos-mitos yang menyimpang, yaitu dikuasai Abu Jahal CS. Sebab itu zaman Abai Kanjeng Nabi Abdul Sinten niku Abraha tertarik menguasai Ka'bah, paling enggak menghancurkan Ka'bah. Dia iri. Wong Mekah itu enake, tanahe tanduk, modal adol Ka'bah dari penyambung notok langit iso diduwe. Jadi dia kabar tandingan, dia kabar apa? Dia kabar tandingan, soalnya gak menarik. Dia kalah dekat kuno, mereka kaderani Al-Baitul Atiq, rumah nopo pun. Akhirnya dari Abdawan, ini aturannya menarik, gampang, yang menarik dihancur. Ini dua kebijakan Abda yang dikenal Ashabul Fil, pasukan gajah, kemudian ngancur nopo. Mereka nak Abda hancur, berarti potensi wisata haji ke Mekah tidak ada. Nanti dialihkan ke apa Habah. Era itu terkenal peristiwa Ashabul Fil. Itu kurang ajar. Sebetulnya sentimen kabilah di luar Quraisy itu dengan Ka'bah itu sensitif sekali. Begitu juga menyangkut air Zam-Zam. Abdul Muthalib itu disebut waman hafaroh bi Zam-Zam. Makanya nanti dari Alfian itu Abdul Muthalib disebut waman hafaroh bi Zam-Zam. Orang yang menemukan ulang sumber nama. Kok bila seputar Mekah berhenti. Nah daya tariknya Mekah mergo Ka'bah be Zam-Zam. Iya supaya Zam-Zam itu disupport. Jadi wong usaha itu ana sing akal-akal ngirim delegasi kan nyumpet. Semua bertahun-tahun dan itu kesupport. Sampai era Abdul Muthalib lewat mimpi ditemukan lagi. Makanya Zam-Zam itu terus kecelok. Dimulai ke Abdul Muthalib. Sebetulnya bukan bikinnya, tapi menemukan ulang. Apa menemukan apa? Ulang. Lalu disebut waman hafarot di apa? Ya, saat ini jadi masalah sosial global saat ini. Kalau terang mau bolak-balik. Kalau terang ngaji tentang ini, kalau terang. Umpama orang ikhlas, apa rawan ini? Ya, sudah terakhir. Kalau mau orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Wah, umpama orang ikhlas, apa jadi orang Islam rugi. Mereka begini ya, tempat paling sakral pun pada akhirnya nanti jadi aset ekonomi. Ketika Ka'bah mendatangkan aset ekonomi karena orang berduyun-duyun ke situ, mau ditandingi Abraha. Dia mau ditandingi apa? Kemudian era Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad jaya, gak ada Fatih Mekah. Ini benar. Kabilah-kabilah yang iman kepada Nabi, itu menganggap Nabi itu aset ekonomi. Mereka nak ana apa sentral itu akeh wong tuwa, akeh pergerakan sosial, wong berdiri ke Nabi Muhammad.
Gue jaga sentral apa? Cara ini mau sono waktu. Yaiku wong sakit ngerayu kanjeng Nabi ya Rasulullah. Sakit itu daerah ketiga. Supaya maju buat dengan umum nak sakit itu kota suci. Lah kok tak wong takok, kondo nak pangeran bingung. Jadi Nabi tidak korupsi. Maklumat kok nak sakit kota nopo. Itu sampai dari ayat wa inka julayat sinu naka adillali awhayna ilaika ditaftar ya alena ghairah wa idal latakoduka nomor khalil. Sejarah sakit berulang tentang Kristiani. Oleh sisi, angker kota suci mesti daya tarik itu. Ini kalau cerita pun. Akhirnya Nabi buatan turun, Nabi itu Nabi, orang-orang ngomong sing di luar prosedur wahyu. Kota suci Mekah ya Mekah toh. Walhasil orang hadis gak dinuruti. Gendol. Mereka nyongkok Nabi Sigma. Nabi yang terkenal apian nuruti karepe. Nggak nanti nuruti karepe dari atas nomor. Ya zaman saja tak terang. Sejarah dunia membuktikan teori ini benar. Wong Eropa kan dunia roh karepe. Nah, Nabi Isa lahirnya seputar Bethlehem, Bethesda, para Basilika, Gunung Zion, pokoknya kawasan Ibrahim, kawasan Israel, kawasan Israel. Pokoknya keluyar-keluyur Nabi Isa ya kawasan mereka, paham ya? Basilika, Bethlehem, Bethesda, pokoknya kawasan-kawasan. Tapi karena politik, walhasil jadi kota suci Kristen itu Roma. Kalau sudah jadi kota suci, ya ada daya tarik. Ada misa, kemudian mendatangkan devisa. Ada misa orang berduyun-duyun ke Roma. Del Roma itu bukan klub prioritas. Gue Francisco Totti, Bangsa AS Roma. Klub apa sih Pak? Tapi ujung-ujung menjelma jadi kota apa? Suci. Padahal orang Kristen tak dunia, ujungnya kota suci yang terkait Yesus di kawasan Udi Palestina. Terus diteruskan tenggene firqah Islam, ini Syiah. Delalah Arab Saudi dikuasai Wahabi. Wahabi itu, bawa partai yang di sana, bawa terserah kue dalam tafsir. Bawa dikuasai apa? Wali zaman, orang terakhir di Husain. Neng dibuat berpapah sentral, kena dijual. Akhirnya Karbala jadi kota suci. Karbala makmur. Sampai saya Irak ganjar lebur, nah Karbala tetap makmur. Orang tidak berani ngusik Karbala, karena sensitif. Kota suci ini wong Syiah. Di Amerika, di apa macam-macam, wong Syiah mati-matian satu itu. Mereka Karbala jaga kota apa? Itu pentingnya kota, bukan ini apa? Tengah Indonesia gimana? Gunung ini sorry buat gede, bo. Akhirnya gue nunggu sebut ono Mbah Wali Sopo ning gunung itu, wah, ya dari kota nopo ekonomi. Jadi mulai bisa Nabi Ka'bah Wali mulai bisa nasibnya didan, ngomong yang repot. Mulai kalau ngomong, uang pun repot, oleh iman rugi. Mereka Nabi ya didan, kota suci ini apa? Mulai Allah ngendikan, uang yang ngurusi Ka'bah, yang ngurusi Masjid Haram, agar gak iman, sudah jadi orang penting tinggi, dan layak tahu apa? Gak level dari pengiran gak level. Tukang ngurusi Ka'bah, tahu kepada wong sing iman gak level. Saking bukane Allah, berkat tempat suci itu jadi pusat-pusat sentra-sentra napa ekonomi. Apa sing ngoten? Dan sekarang coba di dunia itu kota suci berapa? Berapa sesuatu yang dikatakan suci kemudian jadi aset ekonomi? Di Buddha ada Borobudur. Nanti di Syiah ada Karbala. Di Islam ada Mekah. Di Kristen ada Roma. Nanti di Buddha itu ada puri-puri dan sebagainya. Mulanya ketika ulama-ulama tasawuf umpama ora ana ikhlas ora ana iman. Karena itu tadi meskipun to'at lain nanti pada akhirnya jadi aset ekonomi. Jadi aset apa? Pelatihan mana sih kita jadi duit. Jadi pelatihan surat susu jadi duit. Banyak zaman akhir. Konser jadi duit. Istiwa satu bro jadi duit. Pengerak sama mau tentu sekolah sirakan. Masuk di rasa terus kamu jadi jadi duit. Soalnya zaman. Itu ada pun kok cenderung. Paham ya? Ini kumpul kuno. Sebab itu Allah buka ketika uang-uang sing ngurusi Ka'bah hanya karena Ka'bah sesuatu yang terhormat merasa kastanya lebih tinggi dibanding wong sing iman. Kok Ka'bah tetap terhormat tapi yang ngurusi atas nama mafia uang itu tetap wong hina, wong apa?
Kalau buatan kritik KPI, buatan dukung gitu. Oh ini kehukum, ini ada apa? Ya ini memang begitu fenomena dunia coba sekarang. Kota suci itu berapa yang diciptakan umat manusia? Ada Gunung Zion, ada Basilika, ada Roma, ada Ka'bah, ada Medina, ada Borobudur, ada apa? Makanya wiridan dalam haji itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad untuk menghilangkan itu semua. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka laka la syarika lak. Itu yang penting, pengakuan akan tauhid. Jadi semua ibadah haji itu sebetulnya kan pengakuan akan tauhid. Tapi kita malah ribet, maksa ngaku hajar aswad. Mokso sholat yang multazam, mokso sholat yang macam apa? Sampai di ruang itu soal macam-macam. Itu buat nansal. Dari dulu itu lama murid dulu itu mengatakan nak nganggo angel cukup pakai isyarat. Yang cara bahasa gaul ya jauh. Itu mulai dulu itu sudah gitu. Itu zaman lama dulu itu sudah mendesak kalau tidak bisa isyarat dari jauh acara biadina orang kobelan apa? Biadina. Luar gampang. Tapi orang kan tidak marem kalau tidak ngabung apa. Paham gitu. Terus niku kenapa Ka'bah itu begitu begitu didewa-dewakan oleh abad zaman modern Islam. Sebetulnya faktornya ada ekonomi. Karena orang-orang di sekeliling Ka'bah kemudian bisa menentukan format cara takor. Ini rumah teman. Format cara apa? Jadi itu lewat Maja'ala wahum bakhirati wala sa'idati wala wasilati wala. Hewan yang disajikan untuk Ka'bah itu syaratnya. Contoh yang lembu. Orang tahu dipadani, orang tahu dua anak. Pokoknya gendut sempurna. Padahal kalau es disembelih yang kono, yang mangan daging api, tetap saja hasil Ka'bah. Tuan-tuan terhormat. Sampai Quran buku. Wa qalu hadhihi at'amu wa harsun hijrun la yatamuha illa man nasha'u bi zamihim wa at'amu suribat zuhuruha wa an'amu la yasuruna mawai alaiha fira'an wa. Jadi sadanatil Ka'bah cerita misalnya Abu Jahal kan kok ngarep riyen dulungnya Abdul Hakam dereng Islam namanya apa Abdul Hakam terus Islam gelari ini Abu Sinten dua geng sing sae-sae niku ujung-ujungnya sing mangan di para tokoh. Dongge dong ya, sing apik tetep mursite atau sing minten sing mulai akhirnya tokoh-tokoh ini iso manipulasi rakyat Jogowo. Ora oleh ditumpari, ben isi orisinil. Majal bakhirati wala saibati wala wasilati. Wes ngono kok gunting, kupinge teng gunting dikai alamat. Artinya di alamat itu foto sing dinazaro kanggo Ka'bah, misale wong e banget lah iso ngedol. Mergo dianggap wis enak kok. Mau walhasil gak ada rugi, gak ada apa, selalu diberikan Ka'bah. Walhasil akhirnya nguntungno ada nanti Ka'bah juru-juru pun juga. Lah hebatnya Islam itu kalau terangkan malah. Ketika Islam menang ini udah dapat di Mekah, ritual yang salah ini dihilangkan. Tapi nak itu dihilang, no Islam kayak mergo wong pikir-pikir seputar Ka'bah itu iso mangan disare daging sing dipangan sing apike ilmu yane dipangan Abu Jahal ya. Wal lu sak medhit-medhit Abu Jahal ora ngarah lolosen terus dipangan kabeh tetep napa? Akhire cipratane tetep manfaat teng Masjidil Haram. Teng apa? Masjidil Haram. Akhirnya orang-orang miskin di seputar Haram mendukung Abu Jahal mergo tiap tahun ana pesta unta, pesta tapi. Barang Islam ngaramno sirik, Nabi netepno haji. Terus ning dene Islam dirubah, ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wa syahrul harama wal hadiyah wal qalal. Iki hebat Islam. Sing dilangi ciri ketok. Soal pesta terus. Mumpama tak pestane dilangi mesti wong kafir Mekah ngomong Arab mending jebule Muhammad tapi Abu Jahal. Mergo zaman Abu Jahal mangan daging, zaman Muhammad garingan. Jadi sing dilangi namung ciri ketok. Tapi tradisi pesta, tradisi hadiu
Diteruskan disebut al-hadiyah wal qala'id. Jadi di era Islam disebut al-hadiyah wal qala'id, ning zaman jahiliyah disebut bakhirah, saibah, wasi. Nah saiki kata aliran sing ngilani sirik, sak pestane gila-gila mesti bahire paham. Jadi nak ana setajen sesat ngilangi setajen to. Setajene tetep jenenge maliran to tatak. Nak ilang kabeh dadi pedhe. Dan dia dari misalnya sing konser dangdut nyembelih sapi tanggane jadi perang. Lho sing mujazah titik kuru. Lha iku ora lucu. Akhire wong kana muni ngene lho, nak dangdut nyapa ati tangga do peduman iki mujazah kok malah titik kuru. Artinya ada tradisi kebenaran selalu bawa kemiskinan kan. Nah itu jangan sampai orang-orang itu jangan sampai kebenaran yang membawa apa? Kemiskinan. Mana sama nak foto Quran terus urut. Jadi dulu neng era sesajen disebut Masya Allah wahum kafiratiu wala saibati wala wasilatiu wala. Neng era Islam sindilan kiri ketok, tapi tradisi haji wal qala'id masih. Yaitu disebut Ja'ala Allahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiyah. Dan keilmian begini ini yang diteruskan Wali Songo saat di Indonesia. Jadi grup-grup kumpul-kumpul mangan bareng itu ada kuno, ada budaya itu. Itu disebut sesaji. Kami disebut apa? Era Wali Songo sing dilani sirik ketok. Saiki disebut ibu kota hilang, kota sakuran, tapi tetap ono BTS, tetap ono gaji. Cuma anaknya tetap kiai, ini tinggal apa tetap kiai, tapi foto. Ini sejarah kuno. Ya ora mungkin dong, pulau itu kalau selawatnya anak kiai, saya bilang pulau kiai, ibu pulau itu rasa kenal seneng mangan lah. Tapi paling apa? Motor kiai ini sedikit cakar pun. Wong pulau itu pun sering matur, nanti ngundang pulau tak bangun. Dong, kowe ku jarang mangan enak. Mbok aku gak tak kada. Wah, mboten esuk kowe enak sing luyane jenengan lebih kula mboten. Tetapi kan wak tidak biasa mboten ngarai, patung tak menaji mboten esuk. Nah, jenengan untuk cakar temra esuk. Jadi ini penting harus dicatat dalam sejarah. Ya, makanya ini harus dilatih. Peralihan sirik ke tidak sirik itu jangan sampai menghilangkan unsur kemanusiaan, terutama acara-acara pesta. Mata di luar. Makanya tentang haji yang perlu dicatat. Tentang haji jenis sedekah itu aturan sing pakem. Sampeyan bunga itu ora kula riyen pas ihram niku tenggene sak sabuk ihram. Niku tak duwe kata. Orang yang tidak sadar kan mesti diapal wiridane kok Allah baik wa malam baik. Sebetulnya aturan di Quran itu sorry, artinya sorry itu tidak implisit. Memang eksplisit betul. Di Quran itu sorry sekali. Aturan orang haji, termasuk wa'atimul barisal faqir, wa'atimul qani awal mu'tar. Orang itu sekali haji harus punya mental Islam. Dia akan memberi makan orang yang kurang. Baik yang kurang itu mentolo jaluk, maupun wong kurang yang orang mentolo. Jadi itu sudah aturan. Makanya kalau orang-orang alim haji, sing lomo, maksudnya sing waras nih, itu mesti satu. Boto aku kita satu, karena itu standar. Bukan sekedar wiridan, di Quran sorry, termasuk aturan haji itu ada wa'atimul barisal faqir, wa'atimul qani awal mu'tar. Tapi kita kadang lupa wiridan itu gede mesti terak karuan. Lah nak kue wiridan seorang lomot medit itu kalah be Abu Jahal. Kalah be Abu Lahab zaman itu Mekah makmur. Mergo tiap musim haji ana pesta daging paham nggih. Lha iku Islam terus. Lah wong mergo Kanjeng Nabi ngerti nek Islam medhit-medhit dua piye ora kok walhasil akhirnya tiap pelanggaran tidak mau nyebleh wedhus. Dadi nek ora iso dipaksa api, aduh dipaksa ngono wae. Iku mek mae kena apa tiap keliru kon bayar nopo. Buat sing medhit-medhit tetep bayar, Pak. Lah nek ora lomo alami kan kudu dipaksa. Wah, dipaksa ana nyebleh wedhus gak sah lagi. Nurut nek tantang rasa nurut. Eleng kalau nggak bisa melayang, nggak sah mikir. Tapi sebetulnya tanpa dipaksa pun aturan haji itu begitu. Gak coba sampai baca di surat haji. Ini kita sampai taktik, ngaji ini dan taktik. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Faiza wajabal junubuha.
Wal budna artinya untuk ja'alna. Jadi masalah ibadah haji itu sing dibahas termasuk pesta makan. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha. Mergo ibadah haji versi Islam itu hanya menghilangkan kesirikan. Dari ibadah haji yang dulu syirik tapi perlu pesta. Penuh apa? Pesta. Yang menguntungkan orang miskin juga. Nah nanti pesta ini dihilangkan, maka Muhammad ketane elek Muhammad dibeli lomo Abu Jahal. Jebule istri Samu Jadah Kubro iku luwih nyiprat konser dang. Sale sing ngundang konser dang itu lomo nyebelah wedhus tanggane kecipratan. Lho sing ngundang ki Jadah kan. Yo terus apa-apa kan jebule lomo ngabakan dibangun ati. Wis gelem Islam dadi terang. Nah, gelem ya monggo. Paham ya? Dan makanya di surat haji itu perkataan itu alamar ya kaum libari matil anak. Sampai orang keterangan yang alam walumu hawalasi mau hawalasi anal itu takwa apa? Guru kulo, itu termasuk fatwa. Sanisi KPIH Indonesia itu hampir semuanya fatwa, kecuali tamat lah sudah tamat. Ini kurang fatwa ngawur, tapi benar. Haji ekspor itu luwih afdal timbang tamatur timbang kiron. Ulama paling dulu yang ngakoni nek ekspor luwih afdal timbang tamatur timbang kiron. Tapi ulama saiki gawe, pertama standar takon ke tamatur. Mergo haji ekspor haji wong medhit, paham nggih? Ekspor artinya ngedari besar. Jadi afdal tapi medhit, paham nggih? Afdal tapi apa? Coba gara-gara bayar dam. Berapa ribu orang Mekah yang akhirnya mangan daging? Berapa juta muslim Indonesia yang kekiriman apa? Akhirnya ngelahirkan mafia-mafia pedagang pedus ini maktab-maktab nih dan sebagainya. Sing ono sing kiai fanatik mau kayak aku kudu rong wedhus di jane pasar kakuati. Nah sing kiai fanatik agar bayar duit impor di dalam pikir bawa wedhus impor pokoke. Niku sejarahnya kuno karena haji sebelum Islam sudah identik dengan pesta daging. Mulai di Islam masih begitu. Faman tamat ka'abil umrah ilal haji, faman sayyara minal haji. Aturannya mesti bayar daging. Nah dulu Nabi gimana? Faman belok tentara. Ketika Nabi pertama mau ke Mekah dan kemudian menjadi muhsor, wong kaji gak tiba, wak lara hati, kecewa. Dulu kecewa, cara Islam malah diwajibkan bayar gaji. Fakih Buksir itu nggak mamat Tesar, Minal. Mau orang itu kaji, balik tetap diwajibkan sebelah. Jadi, ini boleh berdua atau untuk itu sesuai tingkat pelanggaran ini. Ini bukan Islam. Jadi, Islam boleh bisa jadi muat-muat kemudian rakyat. Dan ini semua kajinya apalah militan. Ini juga najiran haji. Buat fatwa konsan. Ya, sah. Diniati jatah masa dinul putusan dilatih bahwa untuk kita sah itu harus ada unsur maliyahnya. Misalnya puasa sah bergantung zakat fitrah. Banyak semua ibadah waktu pun sahnya banyak mengandung ibadah amwal. Misalnya ganjaran puasa gantung sebelum disit fitrah. Sama haji juga menggantung setelah bayar. Itu hebat Islam. Kali ini usum, wong soleh mesti itu apa? Model. Itu nggak bisa. Lalu lewat ngaji ini sampai dulu. Nah akhirnya karena banyak daging, banyak pesta, Masjid Haram itu ramai. Karena yang jadi panitia semangat. Mereka gratis, nopo gratis. Lah mau ibadah kaji jariah, tidak di panitia orang semangat. Itu pentingnya ibadah saya. Lalu kalau senang. Kalau panitia KPIH terus cepat ngemel gitu, gara-gara ngemel itu semangat. Fakir, cara ngemel rata semangat. Akhirnya Masjid Haram tangan, mereka tukang apa? Itu mulai dulu sejarah kuno. Lalu diceritakan tentang Jiswalu, wa qalu hadhihi an'amu wa hartun hijrul layak abuha illa an-nasa'u bisa. Pas musim haji mereka pesta daging. Cuma tidak adilnya mereka. Yang boleh pesta daging-daging enak itu orang-orang yang telah ditentukan. Jadi itu saja nanti punggawa-punggawa. Era Islam dibalik.
Era Islam sing wajib mendapat itu adalah Masjidil Haram. Itu orang-orang apa nih? Malah era Islam diwalik tenang, misalnya kurban. Kurban itu kan dibarengkan musim haji. Artinya nyata. Nak sing masjid dipaksa lewat bayar jam itu nak melanggar wajib bayar. Nak sing lomo diharapkan kurban pas asridil. Niki ketok sejarah dari Kulon bener. Artinya terus Islam sampai jadinya yang foto. Segilangi sedikit ketok era jahiliyah anak haji yo pesta daging. Era Islam yo pesta daging yo itu mergo musim haji bareng kalian asridil hijjah. Berarti bareng kalian ayyamun nah. Bareng kalian ayamun. Nah, jadi era jahiliyah pesta daging, era Islam pesta. Sing dilangi sedikit. Ya, sing dilangi namun apa? Sedikit atau format-format kajian. Dan ilmu ini yang dipakai wali songo, wali-wali yang di India, di Cina, di mana-mana. Itu kalau menghilangkan satu tradisi sesajen, itu masih diganti. Bentuk makanannya masih diganti. Yang dihilangkan bentuk sirik. Gitu, riyen nak sesajen mbak, pamit mbak, mesti kami jenengan ini jenis sesajen. Bareng Islam, bismillah wa ala rizkillah. Ya, tapi sajennya tetap, artinya pestanya apa? Tetap. Makanya ini gue peringatan, makanya kita tidak usah ngikuti mazhab-mazhab yang aneh-aneh. Misalnya makanan yang disajikan mirip sesajen itu haram terus ini itu macam aneh, macam apa? Aneh, maksudnya macam arah sejarah, macam apa? Aneh. Artinya benar tapi aneh. Dalam Islam tidak begitu, contoh gampang itu haji. Haji itu yang dihilangkan bukan secara dirinya, tetap cuma tidak disedan sirik, tapi disedan tahu. Tapi malah dia ada bisa daging, disebut al-hadiah wal kolak. Sudah ada al-hadiah wal kolak, berbarengan ayamun nafri. Ayamun nafri artinya apa? Pesta daging. Berkodino Idul Adha. Iku wae nganti 4 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12. Cuma di Jawa nanti nyali kalau tanggal 13. Tidak bersalah, tidak berapa. Tapi dasarnya kan masih ada ayamun nafri, yamun nafri dan ayamun. Artinya ya ada wong larat mangani daging ora tanggal 10 kok nganti papat dino, paham? Kalau gendut terus. Niku eling-eling sampai ning gone bab haji teng surat haji itu sampai detail sekali. Wal budna ja'alna lakum min sa'irillah lakum fiha khadkurus maqwa 'alaiha sawaf idza wajaba junubu faqulu minha wa timul qani apa wal mutar itu detail sekali. Dan selalu aturan mainnya wa atimu kasih makan. Nah karena ada pesta daging tentu melibatkan pengadilan disebut sikoyatat dan sebagainya. Walhasil akhirnya gemerlap bahwa panitia Ka'bah itu orang-orang suci karena plus nolong orang miskin menjadikan mereka sangat yakin luwih utama dibanding Muhammad sampai Ali sing trimo gembel. Akhirnya Allah buka layan tahu nana poin. Bareng Kanjeng Nabi menang menguasai Ka'bah format haji di desain tauhid tapi pesta daging diterus. Tentu dengan desain Islam ini sebagai jamnya orang yang salah. Plus itu nomor Adha yang tanggal 10 nomor Dzulhijjah. Kami ini terakhir tentang Ka'bah. Mulanya kula nuwun lah, dengan siapa saja yang haji itu jangan berlebihan tentang Ka'bahnya, berlebihanlah tentang imannya. Niki ada tesori alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah kama li'anfusihim wa a'zamu darajatan. Berlebih, saat sama ibadah itu berlebihlah melatih tauhid. Jangan geger urusan ngabuh hajar apa tahu, tapi tauhidnya yang harus dikebalkan, ini dikuatkan. Karena kalau tauhidnya tidak kuat, kamu kayak Abu Jahal. Karena Ka'bah itu tidak ngomong Abu Jahal, orang paling suci, kalau urip-uripin ngomong Ka'bah. Mungkin Abu Jahal, kalau urip-uripin ada sendiri apa? Tapi dia tidak dengan iman, dengan kesirikan, plus bisnis, plus apa? Ini yang makanya kalau haji itu kita memang sadar Ka'bah itu tempat yang terhormat. Kita menghormati Ka'bah. Tapi sebagai simbol usul ilallah. Bukan Ka'bah sebagai nama Ka'bah. Mulai disebut sa'air. Sa'air itu simbol. Paham ya?
Sa'ir jam usi arafin apa? Sini. Bukan berarti apa kak? Ada tidak apa dengan kebanjiran barang atau macam-macam berjalan macam-macam. Ini terakhir surat Al-Baqarah nerangno tentang posisi Ka'bah dan posisi Sikoyatul Haji wa Imaratul Masjidil. Bukan ini bahasan dia. Waskur yauma hunain. Waskur lan iling sira kabeh yauma hunain. Lakon nasara kumuwa. Lakon nasara teman-teman gawe pertolongan untuk sira kabeh sapa Allah fi mawadina ing dalam pira-pira kesempatan. Lil harbi maring perang kasih rotin ingkang akeh. Kabar dilendang ini perang Badar wa Quraisy dalam perang Uhud wa Nadir lan perang Nadir. Waktu lan iling sira yauma hunain ing dalam peristiwa Hunain. Hunain iku wadin iku jurang benama kapan antara Mekah wa Taif lan Taif. Yauma kita dikun. Dalam dinane merangino sira kabeh kowe merangi di ing dalam ikilah yauma hunain bahwa dinane kelompok kabeh. Padahal kita temukan kabeh fi Syawal dalam Syawal sanata taman ing dalam tahun 8. Kita dapat kumenggal nalikane gawono ing sira kabeh kok kasro hukum apa aki sira kabeh. Lapat ibadalan yaum. Fakultum mengucap sira kabeh lan nubla bal yaum mungkilatin. Lan nubla ora bakal den kalahno kita. Ampun salah. Lan nubla ora bakal den kalahno kita al-yaum ing dalem iki dina mungkilatin. Krono sithik. Wa kanu lan ana toko sahabat lan ini sahabat dari Nabi Ibu Isnai Asar Al-Fani rolah dari. Lawal kufar lan ana toko kufar ku arba ta'ala dari patake. Salam tuh ni mongorane mungkin aku salam tuh ni mongorane mungkin no apa kasro hukum. Ora iso bantu apa kasro hukum angkum sing sira kabeh sean bener kita. Wa dapat lan kecil ilang ali ku ngatasi sira kabeh apa alam iki. Bima rahuban serta ini sembari arah. Ma temai mas beria dan mas beria. Ema arah habia sekejap serta ini sembari arah. Saat tidak sekejap sembari arah. Salam kasih mongko ora metu sira kabeh makanan ing tempat. Tatma inunakan tenang sira kabeh ilahi maring makan. Sisi dadi makrono banget perkara lasiko kang nebi apa makum ing sira kabeh menal khofi sanging rasa wedi. Semawale mongkoli mungkur sira kabeh wedi nafale mungkur kabeh hale lari berdiri-diri menjalininya dengan sira kabeh. Pada katalan tetap sopan Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala berlati ing atase ontane Nabi al-Bidwa ingkang putih. Walai salah ora iku kono iku mau kesan Nabi sapa wiru abad saliyane saya tak ning hauje Islam. Wa aku sopan Abu Sufyan. Kota Abu Sufyan wa aku niku nyekeli diri kaki lawan pendaline ontane Nabi. Semaan dalam ngolong ini nurono sapa apa sakita atau ing ketenangane apa. Cuma minat tau tegese ketenangane apa. Diturono ala rasulihi ngatasi utusan Allah wa ala mu'min. Lan ing ngatasi wong mukmin. Para dumong padha balik sapa mukmin lan wajibane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laman atas mangkane undang-undang mukmin sapa lakuwe sedaya tak iki iki dene Nabi. Wa lan padha perang sapa al mukmin. Wa jalan nurono sapa Allah sing dari pro pasukan lan taruh kang ora ningali sira kabeh ing jumitan malaikat lan malaikat. Wajar kalau minta sopo wala dina kau ing ngomong singkat. Ilmu iklan jembatan ini wala iklan jembatan. Padahal itu mengkono kabeh jauh kabeh ini jadi diwala sewa kabeh. Semaya tuku mengkono ini berarti sopo Allah berarti dari kata ini harus mengkono kejadian alamat atas wong ya tahu kan tertawa sopo iman mungkin sangking para sahabat yang lain. Di Islami utawi minimum sangking wong kafir deh. Bin Islam iklan Islam, wawawu turun udat sing akhirnya purane roh timun terakhir. Ini termasuk jumlah mutarik dalam ini kalau terang. Ini di masalah tauhid kalau terangkan. Ini menjadi pengertian di para jamaah peneliti. Ada sebuah hadis. Ini hadis betul. Dan dikatakan Nabi, tidak ada zat yang mudah tersinggung kayak Allah. Jadi di dunia ini tidak ada zat yang mudah tersinggung kayak Allah. Karena Allah ini mudah tersinggung, maka Allah itu sangat anti, sangat benci sama kemaksiatan. Baik itu maksiat yang zahir maupun yang laisa ahadun azyara min Allah wa lidzalika harramal fawahisha ma zuhara minha wa ma nabah. Ketersinggungan Tuhan ketika Nabi dimulai kalau Bani Adam melanggar aturannya.
termasuk aturan bertauhid. Aturan apa? Misalnya yang dalam satu kejadian. Biasanya sahabat itu rampok 300 musuh wong 1000 menang. 1000 musuh 3000. Karena iman, karena apa? Saiki waliah. Wong kafir jumlahe 12.000. Wong sahabat jumlahe 12.000. Pinten? 12.000. Wong kafir jumlahe kok 4. Harusnya para sahabat sebagai mukmin iku ora iman dhek apa? Imane dhek apa? Kali ini ning perang Hunain mergo sahabat jumlahe 12.000 ngadepi wong kafir mau terima 4. Akhirnya para sahabat tergelincir secara tauhid. Tergelincir secara apa? Lalu label yauma mungkilatin. Wah, perang ini ya perang arah kalah. Mergo jumlahe 12.000 musuh. Tapi dengan cara berpikir, cara akidah demikian, dia sesat. Pengesannya tertinggung. Kowe itu iman kok, balik loh. Ini iman orang mutu. Iman berlutut ya, jadi orang iman apa? Akhirnya Allah tersinggung, malah diparingi kalah. Diparingi apa? Kalah. Akhirnya roh ATU kalah bepatan. Mergo zaman semangat perang ora krana tawakal be Allah, krana jumlahnya ya. Banyak di sini kita jabatkum. Apa paling gampang tersinggung? Pertama sama yang mukmin. Mergo orang mukmin kan kontraknya sudah dengan Allah, sebeli gelek. Karo kan wong kafir. Wong ora hubungan dengan sinten Allah. Kalau bolak-balik cerita tengah sini, itu sami dalam ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa saking rasa parke pangeran, loro utuhe lapor pangeran. Ora urusan umat, ora urusan penting, loro utuhe lapor napa? Gusti utuh terlalu sakit. Mbok kayak obat. Walhasil pangeran kan ngeki resep sapi, kan ngeki napa? Jadi dia pengiran harus ngene sapi mau gunung iki mek suket iki kunyah omah. Mumpun ora nurut orang gunung ketemu suket iku dikunyah. Suatu saat Nabi Musa untune lara meneh. Gak konsultasi dengan pengiran. Langsung orang gunung itu dikunyah tambah lara. Tambah lara. Protes. Gusti ini kan sesuai resep dari sini kan. Saya pakai suket yang sama dengan prosedur yang dari pengiran sama begini, jadi saya percaya aku, saya percaya itu. Ya kok nggak kemarin aku kepan, kemarin kan apa? Apa itu paling mudah tersinggung? Saat seorang mukmin melanggar aturan, termasuk aturan menyalahi tawak. Lalu kalau rasanya kan, lalu kalau nanti saat ini maju ketelok kiai di umat, pantangan tenang, kalau senang di umat kesana luar, aku bilang. Biasa mawon, ini dia pulang mulang yang berada perintah Allah, mulang tenanan yang berada perintah Allah. So, mari lono hati. Selain itu mari aku pengeran kena dijak. Ngaji apa semangat, ngaji terang semangat itu sini dia itu apa? Imane tak patah, imane apa? Karena Allah itu mudah tersinggung sekali. Masalah itu sensitif sekali. Itu pernah di dalam cita-cita yang ada di kitab Kisah Israiliyat. Ada seorang abdi, dia urut-urut ibadah nanti mati. Nanti mati, akhirnya dia ada pengiran di luar suarga. Kita tahu itu pengiran. Kue harus gabung ke suarga. Mungkin itu sudah selayaknya saya masuk ke Pak Rasulullah ini ibadah terus bersenasib mas. Kue harus gabung ke suarga itu sulit sih. Selamat sih. Lalu tak susahnya nyudunya berantem. Ya paling walau pulang. Umpama ibadah. Paling banter tahu pakai suarga walang pulang. Ibu umpama ibadah. Jadi walang pulang tahun, banding walang pulang. Lah nak suarga itu selamat. Ya artinya rakyat bertuku, ibadah semua walang pulang. Ibu enak benar. Sementara ibadah keliru mereka percaya amal itu tantem dan rokok. Mereka Allah sangat tersinggung di mana orang yang yakin amale timbang fadhole Allah Subhanahu wa taala, timbang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Soale iki ora cerita, wong sak urip-uripe ora tau bener-bener. Pisan ora bener. Mau bener pisan mergo dhewe yakin gak tau ana Allah iku sartis, Allah kok Pak Polisi, paham ya? Ora ana Allah tukang audit, tukang integrasi, kok Allah gak kaya KPK, ora kaya Pak Polisi tukang. Keyakinan di awal rakyat.
Walhasil karena rata wabit dan ini tuh rokok. Wah, seneng rokok diwokong macam-macam. Dia itu mau tuh, ya Allah keluar kepengen ketemu jenengan. Suatu saat kita tidak ketemu. Karena ketemu berawat atau apa kok dari teman. Pulau kecewa, salah juga berarti. Pulau itu sahulen pulau yakin menantang dengan wabi. Pulau dari kota nanti nyampe pulau belum benar-benar. Akhirnya tidak suara kok. Tidak ada. Itu menunjukkan betapa yang namanya husnudzon sama Allah itu hal yang paling prinsip di atas prinsip-prinsip ibadah ini. Karena sebeman dengan mamang kata budi tombol tawar, bener tawar, semua tombol buang pelan-pelan itu. Itu yakin. Tapi bukan karena buat-buat untuk yakin. Ini aku isi kata sebelum, gue sering dapatkan kujinan apa sih? Nyai mesti bener apa itu. Tapi wong kan mesti ana salah. Pengiran mesti ana sepurane. Lah nek sak gede-gede ini salahku gede sepurane pengiran. Apa? Kowe ku mukmin ora bener. Manusia itu sering terjebak pada dirinya sendiri. Misalnya kok dosa ku akeh apa sembuh. Sing enggak ada pendidikan dalam Islam itu dosa ku akeh apa sembuh. Sing ana itu dosa ku gede tapi luwih gede rahmate Allah. Dosa ku gede tapi luwih gede sepurane. Harus begitu dalam itu. Sekali sampai cara berpikir salah, ini kok Allah tersinggung. Walidzalika harramal fawahisha fa zuharu biha wa apa? Sebab itu Allah mengharamkan betul satu kesalahan sedikit pun termasuk kesalahan batinnya. Itu kesalahan ini gerjeti hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa di Nabi dia salah. Sampai kajian Nabi nanti cerita di orang Israel, foto-foto pinter. Sing kakake iku saleh karuan, pegawene ibadah. Sing asline budi ora karuan. Suatu saat ditakoki kakake, "Dek, kowe itu kapan tobat?" Tiap ditakoki mending ngene. "Dak ni wae." Itu urusan gue pengiran. Dak ni apa? Ini hadis tobat. Suatu saat wong itu padha-padha mati jare kanjeng. Sing geling iki lebih waktu wis seperti bagi ibadah terus. Tidak kok pengeran Gusti kok sakit. Saya itu mati ya, tapi senengnya aku ra karuan. Kalau yakin aku apian aku. Kowe ibadah luwih curiga aku ora apian tenanan. Jadi orang tukang ibadah dan perlu curi. Karena kalau termasuk ulama nak sholat itu rada ngawur. Supaya iso manfaatno jatah umure pangeran banget. Iku lho ya rapati itu makna, ya tapi dulu. Karena kadang kita ini benar tapi setengah curiga. Misalnya mokso tumaknina, mokso pasai, mokso bener. Mergo orang ini gak ditomong oleh Allah. Soalnya Allah gak api, gak api ya. Oleh musuh bener kena, tapi kalau setengah curiga, nak rapiat, apa rano? Jadi pulau salah tak jarang. Tapi pulau betul jauh-jauh aja tengah si pulau betul. Karena pulau sering protes pulau nak lucu. Bapak kalau lucu kok tidak benar dia. Berbeda ya. Nak boleh sih bener nak protes. Ini pulau sejarah. Kalau ulama memang boleh, kalau tidak ulama tidak boleh. Kalau yang pulau dulu sejarah panjang tentang itu. Ada seorang wali, ini cerita tentang ilmu langit, ilmu roh. Tentang multazam jumlah, ketemu multazam tempat multazam. Ini wali kan tidak mungkin jalur besar tapi pantasnya wali ada lebih dari pengen. Alhasil di situ ya Allah kalau namun jalur satu permohonan. Ini ku nyuwun diterbir buat nanti maksiat yang jenengan. Wong kula niku mboten kepengin maksiat jenengan. Sebab Allah nak kira tahu salah, sifat gofur kurang nganggur. Artinya fa'aina adu kapan saya bisa melakukan sifat gofur saya? Nak kira tahu. Artinya Allah ya tadi pilih ikut, tapi ya gofur ini kita pakai semua. Kalau betul-betul kan nganggur ini nopo.
Ini penting kolaborasi karena sekarang itu ada krisis husnudzon memang. Wong ibadah tenanan perkara tengah curiga. Nah, Allah rahmat. Itu gawat, kenapa? Sapan rokok. Mulane mulai ngaji itu gitu. Lalu wonten wali macam sejarah. Ono sing wali istighfar sing 100, ono sing bisa sangen kene di 10. Ono sing mana istighfar bisa. Saking awak kita tak akan tak awak kan tidak berpikir waktu itu aku. Itu banyak. Wali-wali lama itu. Terus nomor 2, menjaga konstitusi hukum. Kalau semua orang itu wudunya bodoh dan benar, misalnya wudu yang telu, ya kumur, ya bakso tangan, kabeh standar. Nanti itu dikira wajib. Dan itu resiko bagi Islam Allah. Ini. Misalnya semua orang itu wudunya benar, masuklah. Terus sunat. Artinya tak sunat ya, bakso tangan, ya, istinsa dan sebagainya, mas-mado, istinsa sempurna. Nanti dikira itu aturan wajib dalam Islam. Mereka tak dunia anggar Islam dunia ini. Akhirnya orang yang apa Islam itu repot. Dia repot dengan Islam. Wudu suwine rabar. Berhubung waktu yang wudu kaya aku dapat itu. Jadi memang harus ada ulama yang jaga konstitusi. Kalau aturan pakem itu tidak harus. Saya harus buat pelatuh wakil. Makanya di hadis-hadis pun Nabi yo bingung. Nabi itu kalau wudu itu kadang sempurna. Yo, mat-mat itu kadang orang pisah-pisah kok. Kadang sahabat tak. Ya Rasulullah, kemarin begitu, sekarang begini. Dari Nabi dan umat Tuhan kan. Arab tu ala ukri dan umat. Aku rakon pengen umatku rakon. Ini penting kolaborasi. Jika kalau ulama itu memang harus perlu jaga konstitusi. Kalau yang sunat tetap sunat, yang wajib tetap apa? Kalau ulama itu mau khusus, kalau kasus ngelakoni sunat, nanti orang kira wajib, Pak ya ini yang bodoh. Nah, Pak ini orang, ya ketua wajib ya, dicatat ya. Nah ini penting, tapi harus ikhlas ya, jangan karena kagelan, jangan karena malas. Jangan karena apa? Mas. Agar ikhlas mesti baru kamu nanggapi pulau. Agar ikhlas mesti apa? Lalu ini malam kalau nanti cerita di sore kalau cerita malam nopo. Walhasilnya pulau itu jam terlalu tinggal tangga. Kes anak pulau itu orang marah saya mati. Mungkin dengan pulau tak sakuran bermati. Ya aku tetap tidak. Kadang saya mau mati. Kes mungkin nyolati dua pulau. Ya nak sempatan. Arah itu nggak apa. Walhasil aku bertasakuran. Orang musola dibeli bersolati. Dan pulau itu jenis dia itu pendere kata. Dulu kalau sholat, bapak kedua ada di mati Gus Pak, enggak usah sholat bapak kedua. Anaknya pikir pulang. Lah kok betul sapian Gus? Ya gunanya fardu kifayah, nak istilah polis bagian, gue cukup. Saya kita terapno, aku rasa apa? Sholat. Nyata nanti kita tonton namper nang masjid. Akhirnya rana sholat bapak napa? Ngomong tak boleh iya gunanya rana fardu kifayah, anak. Bagian lakon ini kan apa? Lah awes karena sholat berarti tidak bisa apa? Anak ini nyatanya orang tersinggung dia kesana. Saya hilang keberangkat ya. Pulau jauh untung tak perlu sholat. Islam jauh untung karena konstitusi tak perlu kifayah juga perlu air di jalan terus. Hingga paling untung pulau. Apa? Umat itu harus dilatih. Umat jangan dipaksa untuk melakukan sunat yang berlebihan. Kita ini kadang membodohi umat melakukan sunat yang apa? Berlebih. Misalnya aku mau jadi sholat, pantas kiai sholat pentingan ya pantas. Akhirnya tahlilan sih. Wah tahlilan itu sama dari sini ya pantas. Konsekuensinya kan berat. Lah nak beludus gak sholat empon, apa? Anak itu terpikir dulu ya guyu. Gitu, cocok. Benang cepet ya. Artinya ya tak tersinggung. Bosnya kebuang perkara pulau dihormati, orang menyatakan tak tersinggung. Harus kita latih, Mas. Karena kalau seragam itu repot. Coba sekarang. Pulau seneng ya, wudhu standar, pulau bisa seneng, sholat standar bisa seneng. Tapi konstitusi sholat yang wajib itu sekian. Misalnya tumakninah cukup dikotri subhanallah. Wudhu yang wajib itu selatun tidak. Ini harus kita jaga. Karena kalau tidak, nanti Islam di pedalaman Purwodadi, di pedalaman Bantul Gunung itu. Berat bagi Islam di daerah wudhu kurang.
Boroto, bora, darah ini apa? Kalau dengan standar minimal, maka yang mirip perahu, ya sudah lah ya. Itu kaji nabi loh. Kaji nabi itu kalau butuh sempurna, tapi kadang-kadang nggak bisa. Kadang takut kita apa ya Rasulullah begini. Wah ajarannya nabi itu masalah begini, formatnya itu diulang-ulang. Misalnya sholat. Kaji nabi di Imam Jibril sampai 5 kali, kadang pekan. Ya bener-bener. Dulu, paling lama dulu. Amani Jibril intelbet ad-durro, kita jauh di Samsung. Kemana Pak Dino, nanti besok kita dengan Dino, akad malam Senin, cara Jawa Senin. Ibu Jibril Imami kalau saya sih jam 5 menit. Pokoknya mau dijawab di Samsung. Waktu dulu kan makan, satu-satunya waktu 5 untuk makan kan namun nomor. Itu ngambil istiwa dari 12.5 menit kalau jam nomor istiwa. Hari kedua, kaji Nabi ngenteni jam 12 menit ke di mana? Nanti jam 3 bersengal di mana? Dia sholat. Ini hari ketiga main tekanan. Gue nunjuk, nak ngono waktu dulu boleh jam 5 menit sampai hampir jam 3. Umpama nanti pasti waktu sholat mau jam 5 menit. Uang yakin nak dulu yo mau jam 5. Jika sing wis setengah loro yo kodok, jam loro yo apa? Mulai kalau anak ulama, olah-olah, ngomong-ngomong. Itu dipikir lagi. Sholat isya dengan Nabi itu nak isya, niku khi nazalat as-safakul ahmar. Jadi nak cerono, niku apa? Abad. Belajar begini kita sambil itu seperempat. Nanti dari Nabi sholat niku, sholat abad ketika ada Sayyidina Umar. Dan saya ini nanti turu tanginnya Nabi di ramadhan, turu tanginnya. Khayna yak kata yak kotul-usul. Kalau saya nanti jam Umar gak kuat, akhirnya kekompongan dibuka. Untuk nama nikah, masjid dia. Gak ini ijo turu, wong itu. Kok dia rambulan-rambulan. Jadi Nabi betul jam 2:30 atau jam 3. Kina yang kau sulusul. Dia bersolat nanti ngendikan. Umpama aturan berat bagi umatku. Waktu isya dengan tiang ini. Artinya Nabi juga kepentingan menjelaskan umat kalau waktu Isya itu luasnya itu mulai jam 7 sampai jam 4. Andai kan Nabi dulu konsisten sholat jam 7 terus, tentu umat akan menafsirkan sholat Isya wajib dan harus jatuh di jam 7. Nah ini yang resikonya kan lalu lama lah sing ora istiqomah. Ulama lagi, lha niku. Kok gak balik ulama. Pada sampean kok tak mula. Ya memang begitu. Konstitusinya ulama memang begitu. Itu banyak kejadian-kejadian begitu. Nabi yang melarang, kemudian dilanggar lagi. Melarang, dilanggar lagi. Karena menunjukkan bahwa itu hanya Ya coba, berapa hadis yang menunjukkan Nabi itu tidak pernah minum berdiri. Jadi dinali, saya tahu Nabi tidak minum sendiri. Berdiri, ngaku mandu nih, betina orang Nabi ngombe ya kaget. Akhirnya ya wes ngono ngombe ya, lugu itu sunat. Mereka Nabi itu sering ngombe lu. Ngombe ngadeg, ya orang Arab. Orang Nabi ya kadang tahu ngombe. Akhirnya begitu. Begitu juga tentang sholat qobliyah, ba'diyah, tahiyat, masjid ya begitu. Nah ini beda dengan orang awam. Orang awam dididik istiqomah karena insan ibadah itu. Yang insan itu tak orang istiqomah bangunnya yang itu. Paham? Yang insan itu tak orang apa? Orang istiqomah. Di zaman lama itu aku hidupnya ada. Kadang ngurus mobil, kadang ngurus sepeda motor, kadang ngurus helikopter. Dan aku di uang marah kan lebih berdusta orang diurus. Dan aku hidupnya ada. Kadang ngurus iki, kadang ngurus iki, kadang ngurus. Nah ini penting kolaborasi karena sekarang sudah di fenomena. Misalnya ini jujur nggak menyinggung siapa-siapa. Andai kan misalnya minggu jenggot yang kedua minggu jenggot, tentu orang sakit itu wajib. Sehingga orang kita yang dekat jenggotannya nggak muslim, buktinya ada jenggotannya. Loh karena sudah menjadi semacam konsensus agar orang Islam sih apa? Berhubung akhir ulama sing balen ora jenggotan, akhirnya orang raiso nuduh sing ora jenggotan. Mesti orang sama itu mereka kiai dewe ra. Tapi tetap kiainya darah itu sunat. Akhirnya kalau dihormat ke Mustafa, Mustafa itu sunatan. Coba tadi kita nani boten bujan.
Saya tetap tahu itu sunat, maka saya menghormati sing digoten dan nglakoni ketun. Tapi andai kan semua orang Islam digoten, tentu yang enggak digoten dituduh tidak. Dan itu bahaya kan, karena saling lu. Mulai yang namanya sunat harus ada yang melakukan, tapi juga harus ada yang menilai. Wong dari awal tadi, lah aku milah ini jalan Jadi betul juga kita ini untuk menjaga konstitusi hukum apa Di pulau nak tawaf dengan standar minimal, sholat dengan standar normal. Mau pengawal pulau dan Islam dengan standar normal. Begitu pulau aku segera karuan jadi juga kita berpat ngaji nih dari pulau. Seniru aku, mau ambil bagian ini. Ya memang begitu dulu lah ulama. Itu apa? Sholat cuma petirakan. Ulama sholat cepat itu terkenal apa itu enggak. Nguapol seperti itu. Ketika kita kok yang nafas, kenapa sholat Anda cepat? Ubah di rumah saya setan. Aku balapan untuk godaan kita. Jadi, tak sholat subuh tidak ada bergula tapi nama. Cuma pakai setannya kebalap. Ya, kok ilmu nih. Tapi sudah lakoni ini ilmu. Ubah di rumah saya setan. Jadi, ya itu tadi untuk menjaga konstitusi Islam. Sampai saya bayang ditegur sampai jadi pabrik lesen atau apa, jadi karyawan. Karyawan tinggi pabrik Usino adil. Yes, misalnya sampai jadi karyawan nih pabrik tinggi Usino adil. Dengan sholat asar nyolong standar Gus Bahar cukup, mereka 3 menit. Dan misalnya kabeh kiai sholat 10 menit nyolong itu iso. Artinya ada standar sholat minimal ini penting. Artinya orang-orang yang sibuk iso nyolong waktu karena iso nglakoni sholat ngambil standar ini. Meskipun di kondisi normal tentu kita ini ideal sholat-sholat untuk maknai standar. Tapi kalau semuanya standar kan dikira itu wajib. Dikira itu apa? Wajib. Jika misalnya karyawan yang ngapain nyolong sholat, belum 10 menit, maksudnya 10 menit konangan. Dalam 1 menit kan, apa kalau itu beda goreng nyolong sholat dan cukup. Mereka sholatnya standar apa? Minimal. Jadi menurut ilmu ini paham. Mulai rahmat khilaf ulama atau rahmatan apa? Ya. Lho kula nu rasane super bisnis super jurusan atau sarana katanya. Satu pulau kiai ini. Iku udah sholat, penumpangnya ditindak. Sholat ala gebah dan cepat cukup. Ya ora mangkel, semua petera karuan. Penumpangnya ditinggal. Gitu deh. Ya sholat mulai besar. Ya besar. War menit kan gak gelap. Coba andikan dia tahunya sholat itu pakai 10 menit. Penumpangnya ngamuk dia aku. Dan ini cerita ini harus ditiru juga cerita ini apa? Pulau tetap hormat siapa saja yang sholat khusyuk dan orang yang pulau itu ya atau imam ke resiko kan gitu kok. Tang pada pulau nunggu banget nanti imam. Kemudian hampir gak pernah saya imam ini. Mereka pulau sadar, ilmu saya itu udah bener gak jadi imam. Sadar. Tapi kayak saya juga harus begini terus untuk menjaga konstitusi Islam. Nggak betul berbisnis di jurusan Surabaya Semarang, jurusan Sarang lagi. Itu kalau gugur, seperti masalah Jumatan juga begitu. Kita harus yakin kalau mendengarkan khutbah itu tidak wajib, harus yakin. Memang khutbah harus didengarkan orang 40 yang sah Jumatannya. Tapi mendengarkan khutbah tidak sahnya Sehingga kalau supir-supir ini mau Jumatan, tidak usah ngeteni pas khutbah, ngeteni terus tak kiamat. Ngeteni tengkon apa? Dalam fikih Syafi'i, mendengarkan khutbah itu yang wajib 40 orang yang mendengarkan khutbah. Ini penolong sahnya Jumat. Tapi untuk sahnya 2 rakaat itu tidak bersyarat orang itu harus mendengarkan. Sehingga apa konsekuensinya? Misalnya sampai nyupir jurusan Jogja Magelang atau Jogja Semarang. Kalau tak macet pas khutbah, paham ya? Macet kayak ngenteni di masjid macet ini ikut bawa aja. Fatwa terus noe. Kemudian terkenal fatwa ini rabar-rabar. Wah. Ya aku naik sono masjid wis komat bapak kirim. Sholat.
Nah, dengan masih ada ulama yang tukang Jumatan mepet, umat menjadi tahu kalau mendengarkan khutbah itu udah harga mati. Bisa ditawar. Lho kalau sering nak langsung sanging pengaruhan apa pas Jumatan nak mandek. Dia super translate dia denger Rasulullah. Jumatan iya Jumatan ngenteni sing wis komat Jumatan. Aku tuh enggak boleh. Ya, itu badinya aja gitu. Kalau ulama itu kan hitungannya banyak itu. Kalau sampai Islam dianggap problem karena mewajibkan Jumatan minimal 30 menit, itu problem sekali. Bagi mereka yang kebetulan profesinya nyupir atau karyawan orang yang non-muslim. Kamu jangan ngira kalau kondisi normal kamu itu menjadi standar ibadah, nanti rusak itu. Kalau kondisi kita normal, tidak ada apa-apa di masjid, siapa ya kita pakai standar ideal. Takbir bener, apa-apa ini bener. Tapi kan tidak semua orang mengalami kondisi yang normal. Sama tak ceritanya, kalau Nabi ini nanti tidak. Ini sahabat kan mau kak urabil, kok belum. Enggak Nabi langsung cukup. Ngongkon sahabat kan mendesak orang ini minuman terus duduk ya nanti ngadeg diumumkan. Di rukhsatun fatakop baluka. Fa'inna wa yuhibbu antuk taruh kosuhu kama yuhibbu antuk ta'ajain. Kue pak kudu moka. Apa lu seneng harus kaya dinggo, kaya seneng nak kewajibannya dinggo. Apa tersinggung nang kayak bonus gak dinggo napa? Jadi inna wa yuhibbu antuk taruh kosuhu kama yuhibbu antuk ta'ajain. Jadi Allah sekalinya kayak dispensasi, nggak dipakai, kenapa Berkobol pasti anaknya kayak itu begitu. Akhirnya sahabat biasa. Sampai riwayat Nabi itu tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Siapa yang mau kan? Jadi sahur maksudnya itu. Tapi kan itu siapa yang mau kan? Sama tak ceritani di sini jadi masalah-masalah peking. Mungkin ya bisa jawab orang masih hanya. Artinya hanya lu rakyat dijawab. Uang sing lunga itu oleh muka oleh rapos. Nah pertanyaannya dia uang sing kerjane supir. Musa urip-uripe napa? Tapi nak bodoh kan ngomah lho pas ning omah pas karang foto, bodoh karang foto. Ora enak jadi gitu. Jadi kita ini menghadapi masalah-masalah dia, supir gak wajib nopo keliru, wong musafir. Boleh ora foto lah kapan nyaur ya wong supir. Orang peke punya suka aja, terus kira apa? Foto sama teman supir. Mbok wajib nopo musafir. Orang kok wajib to tak urip-uripe. Dapat, ya mosok wong ora tau ning omah bodo-bodo, dapat bodo malah haram napa? Malah ke ulama malah bodo-bodo kan malah haram. Makanya itu dibutuhkan standar Islam minimal. Hanya Islam minimalnya sendiri. Kita tidak akan mengatakan bahwa yang tidak puasa kemudian mengganti fidyah, karena dalam mazhab Syafi'i fidyah itu hanya untuk al-hamil wal murdi dan orang yang tidak puasa lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun apa? Miskin. Orang yang mampu puasa tapi tidak puasa itu wajib membayar fidyah. Tapi ulama kita yang kita ikuti tidak artinya tidak begitu, tapi orang yang mampu puasa dan kebetulan dia seorang murdi menyusui atau orang hamil yang takut anaknya keguguran, itu baru boleh diganti nama fidyah. Jadi konteksnya hanya terbatas sama hamil dan murdi. Yang menyusui atau yang sedang apa? Hamil. Maksudnya orang ngebona supir, orang ngebona apa? Ada ulama yang mengartikan yutikunahu buanglah. Bagi mereka yang tidak mampu puasa, maka puasanya bisa diganti fidyah. Misalnya orang secara fisik divonis medis kalau puasa punya akibat apa, itu bisa diganti nama fidyah. Juga tidak memasukkan supir. Nah, supir ini masuknya kemana? Dia kategorinya musafir. Musafir untuk rukhsah. Boleh tidak? Wah. Pas ngomong pray, pas pada latar. Mesti pas boleh. Dan misalnya bodoh suci 6 dino. Paling banter iso nyaur. 5 dino. 5 dino. Sampai 1 bulan.
Ini penting, makanya ulama-ulama dulu ya kayak Ibnu Abbas, terus kayak itu termasuk terakhir saya itu generasi ulama minimalis. Generasi ulama apa? Minimalis. Ulama apa? Minimalis. Ya ini untuk menjaga konstitusi hukum saja. Sebenarnya kalau saja. Kalau yakin nak sholatnya Mustafa wis sempurna timbang sholat pulau. Tapi kalau yakin ganjarannya bodoh. Ya tugasnya memang beda. Tugasnya memang apa? Boleh sampai saya tak berdiri. Andai kan orang Islam kabeh nglakoni kesunatan duwe jenggot. Engko wong sira jenggot terus divonis Katolik. Berhubung variasi Islam tak duwe macam-macam, semua ngerasa ngecap nak sing ora jenggoten kato. Ada baru kaya wong sing yakini nak ningu jenggot terima napa sun. Begitu juga masalah waktu poso. Kalau bolak-balik ditakoki nak tenggene musyawarah kasus masalah. Teng Inggris kadang di tahun 13 jam. Sampai nak kutuk pratawana terus pasane budi. Pokoknya itu geman foto-foto jam 4 numpak pesawat moro sing gak dibuka. Berkemuter batang pralono. Kowe nak jam 5 ning Jakarta geman foto-foto numpak pesawat moro sing. Warang lagi takut lagi buka. Mestinya buka tak jam. Gara-gara orang masjid yang waktu mundur batang praloro. Karena tak ini diwalik. Uang kau Mekah niku mestine jam 8. Mestine masuk Indonesia itu jam 2. Urung buka. Gara-gara orang Jakarta waktunya cepat batang. Masuk Indonesia maghrib. Itu harus buka. Matanya ini mau berantem. Oke, kena jakali. Urung mau musuh. Ternyata bisa menyelamatkan ini adalah ulama-ulama yang minimal. Yang melihat cara pandang puasa itu dari waktu yang fisik, yaitu dengan ukuran matahari terbit sampai tenggelam. Tapi itu kan hanya daerah yang kebetulan diliwati khosul istiwa. Yang waktunya normal. Sekarang di kutub, tidak ada siang. Kutub utara maupun apa. Lalu warnanya pakai apa? Nah, sing itu kamu itu pakai 1,5 karena dulu dia sudah bisa menebak makna puasa itu apa, untuk apa, kadar minimal orang puasa itu berapa, waktunya apa? Berapa itu dihitung. Pakai waktu paling minimal, pakai paling apa? Sholat di mountain. Tadi Nabi itu kalau rukuk itu bikot di khamsina ayat. Misalnya kalau berdiri bikot di niatin apa? Tapi ulama punya ukuran. Tumak nina itu minimal di kodri subhan. Nah misalnya kalau rukuk, bihaisu, tanalu, rohatalu, robbadaihi. Wah kira-kira itu tangannya. Bisa nyekel dengan, itu mau bihaisu kira-kira. Ternyata teori kira-kira itu benar. Orang-orang yang secara fisik, itu nuno-nuno, neku ala erai. Dari ulama ini bisa itu kira-kira. Tadi kira-kira ora kena ngono ae. Ternyata ulama-ulama minimal jadi rahmatan alamin karena untuk menjaga variasi orang yang secara postur tubuh atau penyakit atau apa macam-macam. Ya misalnya sampai fanatik duit wong wajib fase. Yo fase yo daerah-daerah Mbok kiai paling pinter, nak wong daerah Indramayu muni dote di Indramayu mek kudus itu. Mulane riyen kiai kudus bermulan wong daerah Brebes, daerah Indramayu dipun kakuati. Alhamdulillah. Yo mak bolak-balik ya Pak Del saya dan Bapak beda. Lah sampean mulang top omah irama ra iso betah. Cara kiai kudus wa kanuna ulai narofi. Yang betul itu grafika. Itu bahasuna ulai kan apa? Grafika. Tapi itu orang Arab juga gitu. Orang Arab nak muni Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Habib Asegaf. Enggak ada dengan Asakok. Habib kita kok ikan. Tanya apa? Asegaf. Padahal sudah saling kok. Orang mau protes Asakok. Padahal itu anak turunnya Nabi. Itu nak meritok apa? Laras kadar minimalis. Gampang. Pokoknya kok itu mirip gampang. Boleh melakukan Nabi, pokoknya kok dekat tidak no. Jadi kalau saya gampang. Boleh muni dia, pokoknya kok dekat apa? Dekat.
Ya mungkin kami pulau balik lagi. Jadi Allah itu zat sendiri kita tahu. Allah itu zat yang paling tersinggung kalau ada kesalahan, termasuk terutama kesalahan dalam prosedur tauhid. Ini ku wong sing iman, tak niki perang pasukane rolas ngadepi musuh sing mau patang. Akhirnya wani perang mergo ngandalkan jumlah. Akhirnya Allah diparingi kemenangan. Sementara zaman titik wong kafir akeh perang ngandalno Allah. Akhirnya Allah tersanjung maringi men. Lan iki dikane Nabi ora loncat sing seneng dipuji kaya Allah. Lan wonten wiridan la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi. Ya Allah, saya tidak bosan-bosan memuji engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Kalau di Quran kan penuh pujian dari Alhamdulillah Rabbil samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya samawati wal ardi wa wal azizul. Ini penuh pujian. Nah, padahal kalau Allah itu penuh pujian, kemudian orang ini mengandalkan kekuatan, berarti dia kan tidak sambung dengan Allah, dia muji dirinya sendiri. Mau akeh salah. Akhirnya malah sama Allah dikasih sama kekasih. Semua itu pun berjadi kalam yang Allah Taala. Ya waladina amanu heling nang si iman nang musyrikuna anjene te program musyrikuna jadi kunati. Kodaran tegese kotor ge khub sibadihin krana kotore bandine wong musyrik. Salah satu mongko ora kena marek-marek sapa al musyrikun al masjid al haram ing kawasan haram. Betul masjid itu maksudnya semua kawasan tanah haram. Elas kulo tegese ramadhin tawu musyrikun al-haram an tanah haram. Berada abihim taute taune musyrikin dari kila amat tegese taun sokom dan seperti ini. Wen kitum lamun kuatir sira kabeh elatan ing kemiskinan, fakron tegese kemiskinan. Kin kita ijaratihin sebab putuse dagang wong kafir antum sing sira kabeh. Ya wau bener teori kula karena komunitas kafir sudah menjadi komunitas bisnis. Sehingga kalau orang musyrik tidak boleh ke Mekah ditakutkan tidak ada perdagangan. Fakron bin kita ijaratihim an atau kali ini mau katakannya mungkin hukum isra kabeh sapa Allah mufati nanging manusia Allah. Insya Allah bersama sapa Allah. Waktu kenalan teman-teman yang mungkin sapa Allah belum ahli Makkah.